Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa rizukna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Pasti baik ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tauhid. Sebelum Ibu beranjak kepada penjelasan apa itu sih tauhid, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu atau menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar siswa dapat memahami apa itu tauhid. Kemudian yang kedua, agar siswa itu dapat menjelaskan macam-macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid rahmaniyah. Kemudian yang ketiga, agar siswa itu dapat menunjukkan perilaku orang yang bertauhid. Kemudian yang terakhir yaitu agar siswa dapat menerapkan perilaku bertauhid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tentang pengertian tauhid. Pengertian tauhid. Kata tauhid ini berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata wahid yang artinya satu. Kemudian dijadikan dalam bentuk penekanan menjadi kata wahada yuwahidu tauhid yang artinya yaitu mengesahkan Allah, atau bahwa Allah itu hanya benar-benar hanya satu dan tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada sekutu baginya. Maksudnya adalah mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya berhak disembah. Kemudian secara istilah, tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hal beribadah. Sementara berdasarkan akidah Islam, tauhid itu adalah konsep tentang ketuhanan yang Maha Esa, dan ilmu yang membahas tentang tauhid disebut dengan ilmu tauhid. Sedangkan menurut Imam Zarkashi, tauhid itu adalah mengesahkan Allah, dan ilmu tauhid adalah ilmu kepercayaan bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah dan Allah adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah atau harus dipercayai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak menyebutkan dan menjelaskan mengenai tauhid di dalam Al-Qur'an. Namun terdapat dalam satu surah yang menjelaskan sepertiga dari isi Al-Qur'an karena kandungannya, nilai tauhid yang ada di dalamnya, yaitu ada pada surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya itu, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Kemudian yang kedua yaitu tentang kalimat tauhid. Yang dimaksud dengan kalimat tauhid yaitu adalah kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tauhid juga disebut dengan kalimat tahlil. Makna dari kalimat tauhid adalah bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini menghapuskan segala bentuk sesembahan selain Allah dan menetapkan bahwa penyembah atau ibadah itu hanya milik Allah. Jadi tujuan kita beribadah itu harus difokuskan, harus bertujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna al-ilah dalam al-ma'bud yang disembah, sehingga barang siapa yang menyembah selain Allah maka haram baginya masuk surga.
Kalimat tauhid itu merupakan kalimat yang pertama diwajibkan bagi orang muslim. Juga diwajibkan atas manusia sebagaimana ia merupakan kewajiban terakhir bagi seseorang. Jadi barang siapa yang meninggal dengan kalimat tauhid, maka ia termasuk penghuni surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannata." Yang artinya itu, barang siapa meninggal dunia dan dia mengerti bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah, niscaya ia akan masuk surga. Kemudian yang ketiga yaitu istilah-istilah lain tentang tauhid. Istilah-istilah lain tentang kalimat tauhid. Jadi istilah-istilah lain tentang tauhid itu ada 6. Yang pertama yaitu ilmu usuluddin, kemudian yang kedua ada ilmu aqaid atau aqaidul iman. Kemudian yang ketiga ada ilmu keallahan atau ilmu ketuhanan. Kemudian yang keempat yaitu ada ilmu kalam, dan yang kelima yaitu ada ilmu makrifat atau disebut juga dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir yaitu disebut ilmu hakikat atau ilmu sejati. Yang pertama ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin itu ilmu pokok-pokok agama. Dinamakan demikian karena pada intinya ya, kepercayaan atau keyakinan itu merupakan dasar atau pokok di dalam agama. Jadi yaitu seperti akidah, seperti tauhid, i'tikad atau keyakinan tentang rukun iman. Kemudian yang kedua yaitu ada ilmu keallahan atau ilmu ketuhanan. Ilmu ini membahas tentang kepercayaan Allah dengan segala sifat-sifatnya yang ada di dalam Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga yaitu ada ilmu aqaid atau aqaidul iman. Ilmu aqaid di sini ini adalah ilmu ikatan tentang kepercayaan. Karena adanya hal-hal atau pokok-pokok kepercayaan yang harus diikatkan atau diikat kuat-kuat di dalam hati kita, yang harus menjadi kepercayaan yang teguh. Kemudian yang keempat yaitu ada ilmu kalam. Ilmu kalam itu adalah ilmu pembicaraan. Karena dengan pembicaraan yang didasarkan pada logika atau disebut juga dengan dalil akli, atau dalil akli itu adalah dalil yang didasarkan pada penalaran daya akal sehat manusia. Dan dalil nakli itu adalah dalil yang didasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Dalil-dalil nakli, Al-Quran dan hadis. Kemudian pengetahuan ini itu dapat dijelaskan dan dengan pembicaraan yang tepat berdasarkan dalil-dalil nakli, kepercayaan yang benar dapat ditanamkan. Kemudian yang kelima yaitu ada ilmu makrifat atau ilmu pengetahuan. Dengan ilmu makrifat ini dapat mengetahui benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat Allah disertai keyakinan yang teguh. Kemudian yang terakhir yaitu ada ilmu hakikat atau ilmu sejati. Karena ilmu ini menjelaskan tentang kesejatian segala sesuatu sehingga dapat meyakini akan kepercayaan yang benar atau hakiki. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang klasifikasi tentang tauhid. Klasifikasi tentang tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah, baik di dalam hal rububiyah, uluhiyah, mulkiyah, dan rahmaniyah. Berdasarkan hal tersebut, tauhid itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama yaitu ada tauhid rububiyah, kemudian yang kedua ada tauhid uluhiyah, kemudian yang ketiga ada tauhid mulkiyah, dan yang terakhir yaitu ada tauhid rahmaniyah. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatannya, seperti
Contohnya itu memberi rizki, kemudian seperti mematikan, kemudian seperti menghidupkan, dan juga seperti mengatur segala hal urusan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang mengiyakan kekuatan supernya dan merupakan jabatan yang merujuk kepada Allah yang memiliki sifat-sifat yang bisa ditiru oleh makhluknya. Contohnya itu misalnya sifat-sifat Allah Maha Pemberi dan juga Maha Penyayang. Jadi kita harus meniru sifat-sifatnya. Apabila kita memiliki kelebihan atau kita itu memiliki sedikit rezeki, maka kita itu harus bersedekah. Harus bersedekah kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yaitu melalui amal perbuatan yang sesuai dengan perintahnya. Dengan demikian, semua tujuan beribadah kita itu harus difokuskan kepada Allah, harus bertujuan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sekutu baginya, seperti dalam hal berdoa, kemudian tawakal atau berserah diri, kemudian takut, khauf, dan memohon pertolongan dan perlindungan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah ini secara bahasa tauhid kata mulkiyah ini berasal dari kata mulk, yaitu kekuasaan, dan yang berkuasa itu disebut dengan kata malik. Tauhid mulkiyah itu berarti meyakini dan mempercayai bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang menguasai alam semesta dengan hak penuh dan penetapan pengaturan atas kehidupan makhluknya, bahkan penguasa hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kedudukannya sebagai Malik atau penguasa dalam firman-Nya yang artinya Allah Raja manusia, sesembahan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kedudukannya di dalam Al-Qur'an yaitu pada surat An-Nas, yaitu pada surat An-Nas ayat 2-3 sebagai Malik atau penguasa, yang artinya itu Allah Raja manusia, sesembahan manusia. Dan juga Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 4 yang menjelaskan tentang penguasaan hari akhir dalam firman-Nya, yaitu yang artinya menguasai hari pembalasan. Artinya dengan sifat mulkiyah Allah berhak menentukan apa saja untuk makhluknya. Allah menjelaskan sifat mulkiyahnya itu sebagai pemimpin atau al-wali bagi alam semesta secara mutlak dan absolut. Kemudian yang terakhir yaitu tentang tauhid rahmaniyah. Tauhid kata rahmaniyah itu berasal dari kata rahman yang artinya itu pengasih. Jadi tauhid rahmaniyah berarti meyakini dan mempercayai bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang maha pengasih kepada seluruh makhluk dan semesta alam, yang kasihnya diberikan untuk semua makhluk tanpa terkecuali. Jadi berbeda dengan tauhid mulkiyah yang diberikan hanya pada hamba-hambanya yang beriman. Tauhid rahmaniyah itu Allah diperuntukkan bagi semua makhluknya, baik yang muslim maupun non-muslim. Yang terakhir tentang ciri-ciri orang bertauhid. Yang pertama yaitu bersifat ikhlas, kemudian tidak licik, tidak dengki, tidak banyak mengeluh dan optimis, tidak mengharap selain Allah, istiqomah di jalan Allah, dan tidak mudah putus asa. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabil ridha wal inayah. Wassalamualaikum.